Support Kanker pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Ibu Sulastri, Magister Kesehatan. Dan yang kami hormati pula dua narasumber kita pada pagi hari ini. Kanker, nah ini sedikit. Keluarganya atau orang tua. Kanker darah siapa? Perhatikan, setiap 2 menit satu wanita terdiagnosis kanker payudara, dan 1 dari 8 kanker akne satu ini bisa kejadian 1 dari 8 wanita akan terdiagnosis kanker payudara. Ini untuk usus dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kanker di usia muda itu meningkat nih. Contohnya apa? Kanker tiroid, kanker ginjal, endometrium, kanker usus. 16-17 ya, 16-17 tinggal 18 tahun lagi udah kena kanker. Nah, kankernya pun kanker darah yang teman-teman ini suka dikit-dikit mager, hati-hati jangan kena kanker ya, karena usia muda itu usianya benjolan di payudara. Perdarahannya bisa kan, perempuan kan mens dong, iya perempuan mens, tapi kan kalau mensnya tiba-tiba memanjang atau ada perdarahan di luar dari waktu mens, itu harus hati-hati. Jangan-jangan kalau ada benjolan di payudara nanti diajak dokter Darmadi kapan? Bukan bisa bungkus. Oh, bagus. Oke, lalu tiba-tiba buang air besar, buang air kecil, tiba-tiba Roblox. Oh iya, Roblox. Magernya lebih lama, aktivitas tubuhnya rendah. Akibatnya apa? Obesitas itu menyebabkan kanker. Itu sudah sekarang sudah masuk di WHO dananya sebagai penyebab kanker udah grade 1 loh itu. Grade 1 itu ada korelasi yang pasti. Kalau makan daging merah itu dan makan yang tidak sehat, ayo cegah dari sekarang. Oke? Thank you ya. Sekarang lanjut ke dokter Darmadi. Payudara. Kanker payudara sendiri dapat dialami oleh pria maupun wanita meskipun kejadian dia tidak menular, kemudian dapat dicegah dan deteksi lebih awal. Dengan deteksi dini, otomatis pengobatannya, peluang sembuhnya juga lebih meningkat. Bentuknya seperti apa? Laki-laki itu bisa. Jadi kemarin kami baru itu, tahun ini ya, tahun lalu, dokter Darmadi terima kasus kanker penis. Itu menyebabkan hanya ingat bahwa hubungan seks itu bukan hanya korbannya perempuan, tapi yang laki-laki pun bisa jadi korban. Tolong yang perempuan-perempuan kalau lagi pacaran, ya jangan kena rayuan gombal. Lalu diajak mau berhubungan seks, pacarannya agak luar biasa. Jadi tolong berhati-hati masalah itu. Terus
mungkin itu. Saya mau bertanya, kalau yang belum dapat, kan sekarang rata-rata 16 tahun. Nah, kita ini belum dapat vaksinnya. Untuk dapat vaksin itu kita bisa kemana? Walaupun rata-rata sekarang ke dokter kandungan. Nah, jadi sebenarnya itu sih dari itu. Karena setahu saya yang maaf ya, ini kalau generasi kita kan generasi yang apa-apa dikasih tahu, wah. Kalau generasi sekarang kan ada hobi bertanya, bingung dan segala macam. Tetapi yang paling bermasalah di generasi sekarang itu bagi saya seperti satu keranjang sampah yang besar, yang kadang-kadang bukan hanya isinya yang sesuatu yang bermanfaat, tapi sampah. Gitu. Saya berapa kali pasien akan Google, nah dia baca di Google, oh katanya begini. Dengan sekarang kan kadang-kadang, mohon maaf ya, salah satu masalah di Indonesia itu kita lebih percaya kata influencer daripada kata tenaga kesehatan, betul nggak? Nah, saya mau nanya, terus bertumbuh dan berkembang. pesannya cuma satu, teman-teman dapat edukasi ini, saya berharap teman-teman jadi agen perubahan, karena kasus kanker makin lama makin banyak. Seperti yang saya ngomong ini, saya kemarin baru kerjain anak-anak umur 19 tahun, 19 tahun kanker di daerah paru-paru. Itu pun kita tanya kemungkinan hidupnya seperti apa, kelihatannya nggak bagus. Tapi bagaimana? Usia muda harus hancur gara-gara kanker, atau dari muda kita nggak menjaga hidup dengan baik, pola hidup dengan baik, sembarangan. Dan saya berharap teman-teman muda ini selanjutnya bisa jadi yang membawa perubahan lah. Banyak baca lagi, banyak belajar lagi, karena ilmu akan terus berkembang. Buktinya kayak kemarin dan sosis yang mungkin dari grade berapa sekarang naik jadi penyebab kanker dan segala macam. Teman-teman tolong belajar lagi, tolong bagikan ke teman-teman, ke keluarga dan yang lain supaya risiko kanker ini makin turun. Gitu. Kan saya ngeri tadi yang kalau itu contoh dasarnya kanker payudara. 1 dari 8 orang akan terdiagnosis kanker. Dan bayangin saya udah ngomong berapa menit tadi, ada kali 41 jam ya. 1 jam dibagi 2 menit 30. Berarti sudah ada 30 orang barusan terdiagnosis kanker payudara. Artinya kita sedang bicara dengan waktu, kita bicara tentang pola hidup, makanan dan segala macam. Ya, tolong dijaga dengan baik, terutama yang merokok laki-laki ya. Tapi gak cuma laki-laki, sekarang perempuan juga merokok ya. Nah, jadi tolong terutama rokok lah, makanan dan segala macam, tolong mulai diawasi dan dicegah. Ya, kalau misalkan masih belum bertobat merokok, langsung datang ke radioterapi ya. Nanti kita langsung siapkan tanggalan khusus supaya jangan ngantri. Ya, karena saya sedih gitu. Kadang-kadang jujur saya pun sebagai dokter, kami pun pengen nolong orang sebanyak mungkin. Keterbatasan alat, lalu antrian, apalagi teman-teman tahu berobat pakai BPJS harus sana kesini, waktunya memanjang. Tapi kalau nggak teman-teman cegah dari sekarang, kan sudah. Oke, thank you. Soal rokok ya, yang saya ngomongin kita ngomongin di sini soal rokok itu bukan melulu cuma tembakau ya. Saat ini ada vaping ya kan ya. Makanya nanti di prediksinya nih, saya kalau nggak salah tahun 2000, kalau nggak salah dari 2024 itu waktu itu ada pertemuan Kongres Nasional internasional di Bali. Saat itu udah ngomongin soal vaping, karena prediksinya nanti yang banyak meningkat ya kankernya kejadian bukan cuma pada cowok nih, tapi pada cewek, karena cewek juga pada pakai vaping. Kalau kamu ngomong vaping itu bukan semuanya pasti ada kandungan nikotin, ada yang non nikotin. Mungkin kalau ngomong ini kan gak ada nikotinnya, kan nikotin bikin cancer gitu. Rupanya enggak, ternyata zat senyawa segala macamnya di dalamnya itu juga mengandung resiko untuk meningkatkan kanker. Sudah jelas, sudah diteliti, bukan di Indonesia memang, tapi di luar negeri. Kayak gitu. Jadi soal vaping ataupun merokok dulunya sama, kayak gitu, ingat ya. Jadi bukan berarti vaping lebih aman daripada merokok. Kalau kalian ke Singapura, kalian ke Thailand, kalian tidak boleh bawa vaping. Itu karena dianggap sekarang orang pakai narkoba itu pakai vaping. Nah, hati-hati. Mungkin nggak tahu di sini belum tren, karena di sini belum itu orang masih pada demo. Nggak boleh vaping lebih aman, enggak. Anak-anak muda sekarang paru-parunya fungsi sudah 20%, 30% gara-gara vaping. Jadi kalau, nah, sini vaping mungkin berapa enggak jangan sih, sini vaping berapa banyak? Ini 1, nggak apa-apa.
Jujur aja nggak apa-apa. Saya cuma kasih tahu jangan ini. Kebetulan salah satu teman saya vaping. Lalu tiba-tiba setelah dia vaping 1-2 tahun, tiba-tiba dia batuk darah. Lalu pas dokter periksa ternyata TBC. Nah, masih bagus TBC, dia berhenti, dia bertobat. Walaupun tanggung lagi. Tapi ya begitu siap-siap, kok tiba-tiba batuk darah, tiba-tiba kanker paru. Sungguh luar biasa. Menarik ya materi hari ini. Suka-suka atau suka-suka? Atau suka-suka? Ya, tepuk tangan sekali buat anda semua. Ya, masih semangat? Yang laki-laki masih semangat? Semuanya semangat? Ibu Jessi semangat ibu? Perempuan bisa semangat? Ya, jadi kita harus Saya perkenalkan dulu ibu-ibu ini ada ibu ini guru. Saya baru tahu ternyata ibu guru di SMP yang sana. 5 tahun. Tapi tahu nggak bagaimana cara pemeriksaannya? Ada yang sudah tahu dan ada yang tidak mengecek payudara sendiri. Nah, nanti dalam bentuk apa? Kita akan menyaksikan cuplikan video Mama B. Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara. Semakin payudara, permukaannya serta putih. Yuk mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk dua. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Tunjuk jarak tengah dan jarak manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara. Darah, klik kalau tergerak. Oke, ya itu adalah video dari kanker payudara atau cara mendeteksi melakukan sadari. Nah, kali ini kita mau bikin kelompok-kelompok kecil. Jadi nanti yang cewek-cewek sama kakak yang cewek-cewek, nanti yang cowok mau yang cewek juga. Ya dalam hal ini mau muka gitu ya. Ya nanti kita sama saya. Nanti di sini kita bagi ya. Nah ini kan cewek-ceweknya ada berapa ratus nih? 1.500, berarti 2.000 ya. Ya kita bagi dua. Nah, dulu sharing dengan kakak dan perempuan bisa ya mengenai pemeriksaan sadari ini. Oke? Ya. Silakan kakak dan perempuan bisa boleh langsung ke kelompoknya masing-masing. Kita akan sharing bersama. Silakan kakak, silakan.
gejalanya sama pada perempuan dan pastinya secara bentuk visual pun berbeda. Kalau laki-laki biasanya tidak memiliki benjolan seperti laki-laki. Saya nggak nyadar kalau ada kanker payudara karena dari keluarga saya sudah 2 orang